Lewandowski dipastikan absen di leg kedua Liga Champions. Lewandowski menderita cedera kala memperkuat Polandia dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 kontra Andorra pada pekan yang lalu. Cedera ini membuat Lewandowski terpaksa absen dalam laga pertama versus PSG di Allianz Arena, di mana Bayern Munchen dipaksa menyerah 2-3 dari PSG. Sebelumnya Lewandowski sudah divonis harus menampil terlebih dahulu selama kurang lebih 4 pekan. Kini Lewandowski pun memastikan diri masih belum fit untuk laga leg kedua di kandang PSG pekan depan. Masih harus absennya Lewandowski jelas menjadi kabar buruk bagi Bayern Munchen yang bakal berusaha untuk mengembalikan keadaan di kandang PSG nantinya. Tahan 10 tembakan, Keylor Navas pahlawan Bayern Munchen versus PSG. Striker Kylian Mbappe dan Neymar menjadi sorotan setelah mencetakkan 2 gol serta memberikan 2 assist dalam kemenangan PSG di leg pertama babak perempat final. Akan tetapi Keylor Navas juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam laga krusial tersebut. Berdasarkan statistik dari WhoScored, mantan penjaga gawang Real Madrid tersebut membuat 10 penyelamatan selama 90 menit. Beberapa penyelamatan yang dibuat oleh Keylor Navas itu diantaranya mematahkan 2 peluang beruntun dari Bayern Munchen melalui David Alaba dan juga Benjamin Pavard. Bayern Munchen dan PSG memiliki statistik yang jauh berbeda pada pertandingan itu. The Rotten berhasil melepaskan 31 tembakan dengan 12 diantaranya tepat sasaran. Sedangkan PSG hanya mendapatkan 6 tembakan dengan 4 diantaranya tepat sasaran. Meski demikian 10 dari 12 tembakan on target milik Bayern Munchen itu bisa dimentahkan oleh Keylor Navas lewat penampilan apiknya kala di Munchen. Keylor Navas tidak saja menyelamatkan PSG dari banyak kebobolan lewat dominasi serangan dari Bayern Munchen, tetapi ia juga membawa klub ibu kota Prancis tersebut meraih kemenangan yang menjadi modal penting di leg kedua pada pekan mendatang. Bangkit menang setelah kalah, Thomas Tuchel puas dengan respon dari Chelsea. The Blues menundukkan Porto dengan skor 2-0 dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions 2020-2021. Chelsea bermain tandang, karena itulah hasil ini sangatlah penting. Terlebih pada akhir pekan lalu, Chelsea baru saja dihempaskan oleh West Bromwich Albion dengan skor telak 2-5 di Premier League. Kekalahan dengan skor sebesar itu tentu bisa mengganggu mental para pemain. Untungnya Chelsea terbukti bisa langsung bangkit, dan bagi Thomas Tuchel ini adalah pertanda perkembangan yang luar biasa. Sebelum jeda internasional, Chelsea tidak pernah terkalahkan di tangan Thomas Tuchel. Lalu Chelsea kembali usai jeda internasional dan langsung diajar oleh West Bromwich Albion dengan kebobolan sebanyak 5 gol. Skenario seperti itu tentu bisa merusak kepercayaan diri para pemain. Namun Chelsea terbukti bisa merespon dengan baik dan mampu memenangkan pertandingan ini. Dengan hasil ini maka Chelsea hanya perlu bermain imbang di kandang atau kalah dengan tidak kebobolan lebih dari 1 gol. Jurgen Klopp pesimis Liverpool bisa Barcelonakan Real Madrid di Anfield Stadium. Liverpool baru saja dipaksa menelan kekalahan saat berjumpa Real Madrid di leg pertama Liga Champions babak perempat final. The Reds tumbang dengan skor 3-1. Permainan Liverpool jauh di bawah standar saat itu. Mereka kacau di tengah, goyah di belakang, dan juga tak tajam di lini serang. Jurgen Klopp kemudian berbicara soal kemungkinan Liverpool bisa mengulang comeback epicnya di laga Barcelona saat menjamu Real Madrid di leg kedua nanti. Namun Jurgen Klopp malah bernada pesimis. Ia mengatakan situasinya saat ini jauh beda dibandingkan dengan situasi saat melawan Barcelona yang dulu. Yang sangat membedakan kondisinya adalah saat ini Liverpool tidak akan didukung oleh pendukung fanatiknya. Jurgen Klopp memang memberikan komentar bernada pesimis, namun ia menambahkan ia akan berjuang membantu Liverpool untuk melakukan comeback saat menjamu Real Madrid nanti. Inter Milan di puncak, Juventus ancam AC Milan. Inter Milan semakin menjauh dari kejaran pesaingnya di Serie A Italia usai meraih kemenangan 2-1 atas Sassuolo di Stadion Giuseppe Meazza. Gol-gol kemenangan Inter disumbangkan oleh sang bomber Romelu Lukaku dan juga Lautaro Martinez. Sementara gol sematawayang Sassuolo dicetakkan oleh Hamad Traore. Di tempat terpisah, Juventus juga sukses memati kemenangan 2-1 saat menjamu Napoli di Allianz Stadium. Bianconeri unggul terlebih dahulu melalui Cristiano Ronaldo dan juga Paulo Dybala.
Sementara Napoli memperkecil kedudukan melalui eksekusi penalti dari Lorenzo Insigne. Hasil ini membuat Inter Milan makin nyaman duduk di puncak klasemen sementara dengan raihan 71 poin atau unggul 11 angka dari AC Milan yang berada di peringkat yang kedua. Sementara Juventus kian mengancam untuk mengambil alih tempat kedua dari AC Milan. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan saat ini mengumpulkan 59 poin atau hanya tertinggal 1 poin dari AC Milan. Meski demikian, trofi Scudetto Serie A masih terbuka bagi sejumlah tim papan atas, mengingat masih ada 9 pertandingan yang masih tersisa. Cedera kaki, Luis Suarez terancam absen selama 3 pekan. Peluang Atletico Madrid untuk mempertahankan posisi puncak klasemen La Liga bakal semakin berat setelah kepastian bahwa striker andalan mereka yakni Luis Suarez mengalami cedera. Menurut informasi resmi dari Atletico, Luis Suarez memang sudah dipastikan mengalami cedera pada kaki kirinya di sesi latihan klub tersebut. Tentunya Atletico pasti berharap cedera dari Luis Suarez tidak terlalu parah dan dia akan segera memperkuat timnya kembali. Akan tetapi menurut perkiraan dari Diario Sport, striker timnas Uruguay tersebut bisa absen hingga 3 pekan lamanya. Dengan cedera yang dialami, kini Diego Simeone akan memutar otaknya lagi untuk bisa tetap memperkuat sektor penyerang mereka tanpa kehadiran dari Luis Suarez. Arsenal incar pemain milik Borussia Dortmund. Tampil buruk di musim kali ini, klub Liga Inggris yakni Arsenal bertekad memanfaatkan bursa transfer musim panas untuk melakukan pembenahan tim. Salah satu nama yang kini masuk dalam radar bidikan The Gunners adalah bek muda Borussia Dortmund yakni Dan Axel Dagadu. Lini belakang khususnya sektor bek tengah memang salah satu fokus Mikel Arteta di bursa transfer musim panas nanti. Meski mereka baru saja mendatangkan Gabriel Magalhaes dan juga William Saliba pada musim panas yang lalu. Dagadu sendiri kini tinggal memiliki sisa kontrak selama 1 tahun bersama Borussia Dortmund. Dan menurut kabar terbaru menyebutkan bahwa The Gunners bisa memboyongnya di musim panas nanti dengan bandrol sekitar 30 juta euro atau sebesar 518 miliar rupiah. Dengan usianya yang baru menginjak 21 tahun, kemampuannya bagus dan fakta bahwa ia berkaki kidal, Dagadu dinilai bisa menjadi partner tepat bagi Gabriel Magalhaes di lini belakang milik Arsenal. Di sisi lain, Borussia Dortmund sendiri bisa terpaksa menjual Dagadu di musim panas nanti. Ada gagal membujuknya untuk segera memperpanjang kontrak. Pasalnya tanpa kontrak yang baru, sang bek tengah akan berstatus sebagai bebas transfer yang bisa pergi secara gratis pada tahun mendatang. Inter Milan disarankan beli pemain kunci milik Bayern Munchen. Musim kali ini raksasa Italia bisa dibilang gagal total di Liga Champions. Pasalnya dalam 6 pertandingan penyisihan grup, mereka hanya mampu meraih 1 kemenangan saja. Alhasil Inter Milan gagal lolos ke babak berikutnya. Legenda Inter Milan yakni Giuseppe Bergomi sebut andai mau tampil oke di Liga Champions, klub yang pernah dipilihnya harus segera memboyong pemain lini tengah milik Bayern Munchen. Dirinya menilai Inter Milan seharusnya mendatangkan Leon Goretzka. Baginya sang pemain akan ideal untuk tim biru hitam terutama ketika bermain di pentas Eropa. Menurut Bergomi, Leon Goretzka akan sangat cocok dengan formasi yang kerap dipakai oleh sang pelatih, yakni formasi 3-5-2. Sebagai informasi, bidikan Inter Milan itu bersama Bayern Munchen telah bermain dalam total 28 pertandingan dan telah berhasil mencetakkan 8 gol dan juga 9 assist di semua kompetisi bersama Bayern Munchen di musim kali ini. Chelsea berburu tanda tangan pemain muda milik Ajax Amsterdam. Chelsea dilaporkan bersiap untuk masuk pada persaingan di jendela bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, The Blues mengincar pemain muda milik Ajax yakni Ryan Gravenberch. Pemain berusia 18 tahun itu diketahui merupakan salah satu pemain kunci untuk klub asal Belanda tersebut meskipun usianya masih muda. Dan ia juga sudah memiliki 3 caps bersama timnas Belanda. Ryan Gravenberch adalah seorang pemain gelandang tengah yang juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Laporan itu mengatakan bahwa Ajax Amsterdam sudah memberikan bandrol bagi sang pemain dengan harga sebesar 35 juta euro. Ryan Gravenberch menjalani musim yang bagus bersama Ajax, di mana dia telah berhasil mencatatkan 28 penampilan dan berhasil mengemaskan 3 gol dan juga 5 assist bagi klub asal ibu kota Belanda tersebut. Juventus dan AC Milan berencana tukar Bernardeschi dengan Romagnoli.
AC Milan belakangan ini berusaha untuk terus mempertahankan dan memperkuat timnya. Namun usaha mereka terhalang oleh alotnya proses negosiasi perpanjangan kontrak dengan beberapa pemainnya. Dan salah satu pemainnya adalah Alessio Romagnoli. Karena negosiasi yang alot itu, muncul kabar bahwa Rossoneri siap saja melepas Romagnoli. Ia bisa saja dilepas di musim panas nanti, ketimbang AC Milan harus melepasnya secara gratis pada musim mendatang. Dari laporan tersebut muncul kabar bahwa Juventus mulai mengamati situasi dari Romagnoli. Kabar tersebut dilansir oleh La Repubblica. Laporan media Italia tersebut menyebutkan bahwa Juventus menyiapkan proposal barter pemain. Mereka ingin segera menukar Romagnoli dengan wingernya yakni Federico Bernardeschi. Diketahui Federico Bernardeschi kerap mendapatkan cemoohan dari fans Juventus karena permainannya dianggap tidak sesuai standar. Belakangan ini ia pun disebut siap pergi dari Turin demi menghidupkan kembali karirnya. Dan mungkin pertukaran ini bisa saja terjadi, mengingat Rossoneri membutuhkan seorang pemain sayap yang baru setelah kurang impresifnya penampilan dari salah satu winger mereka yakni Samu Castillejo. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundai tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.